Jika membicarakan merek mobil Cina, BYD tentu saja merupakan nama yang tidak asing lagi. Pada tahun 2024, Uni Eropa secara resmi mengenakan tarif impor hingga sekitar 30% pada BYD. Kebijakan ini secara langsung memperlambat ekspansi BYD di pasar Eropa, dan banyak orang yakin bahwa mobil Cina akan kehilangan pasar Eropa. Namun yang tidak terduga, meskipun menghadapi tarif impor yang begitu tinggi, BYD masih menerima pesanan pembelian besar sebanyak 100.000 kendaraan dari Sixt, perusahaan taksi terbesar di Eropa. Pada awalnya, kedua pihak juga mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama mengembangkan mobil mengemudi sendiri BYD di masa depan dan berencana untuk menyebarkan kendaraan ini pada platform Sixt. Menariknya, ketika berita kerjasama mereka keluar, beberapa media bertanya kepada Sixt, mengapa memilih mobil Cina ketika Uni Eropa telah mengenakan tarif impor yang begitu tinggi? Tanggapan Sixt sangat langsung. Bahkan dengan tarif impor 30%, BYD tetap menjadi pilihan terbaik kami. Dalam video hari ini, saya akan mengajak Anda memahami mengapa mobil Cina masih dipesan dengan tarif impor tinggi. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Saya yakin semua orang seharusnya sudah mendengar bahwa pada tahun 2024, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap industri kendaraan energi baru Tiongkok, menuduh negara tersebut melakukan persaingan tidak sehat karena mengekspor kendaraan energi baru dengan harga murah, sehingga mengganggu tatanan pasar Eropa. Segera setelah itu, Uni Eropa juga mengenakan bea anti-subsidi pada kendaraan energi baru Cina. Diketahui tarif impor akhir adalah sebagai berikut. BYD dikenai tarif impor 17%, Geely 18,8%, SAIC Group 35,3%, perusahaan lainnya 20,7%. Ditambah dengan tarif impor 10% yang dikenakan oleh Uni Eropa sendiri terhadap mobil impor, maka diperkirakan jika kendaraan listrik Cina ingin memasuki pasar Eropa, mereka akan dikenakan tarif impor maksimum sebesar 45,3%. Dalam kasus ini, perusahaan kendaraan energi baru Cina juga telah mulai menyesuaikan strategi mereka untuk mengurangi kerugian. Diketahui bahwa dua raksasa baterai Cina telah mengumumkan penangguhan pembangunan pabrik di Eropa, dan beberapa perusahaan mobil juga telah menghentikan proyek investasi di Italia, Prancis, dan Jerman. Kemudian, perusahaan Cina mengalihkan perhatian mereka ke pasar Asia Tenggara. Misalnya, BYD mengumumkan pada tahun 2024 bahwa mereka akan mendirikan basis produksi di Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan negara-negara lain. Merek lain mengikuti dan mengumumkan rencana pabrik mereka sendiri di Asia Tenggara. Dilihat dari informasi ini, banyak orang pada awalnya mengira bahwa perusahaan kendaraan energi baru Cina telah sepenuhnya menyerahkan pangsa pasar Eropa. Namun yang mengejutkan, bahkan dengan tarif impor yang tinggi, sebuah perusahaan mobil Eropa tiba-tiba mengumumkan pesanan 100.000 kendaraan energi baru Cina. Kemudian, beberapa ahli menganalisis bahwa ini hanyalah permulaan, dan akan ada lebih banyak pesanan seperti itu di masa mendatang. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Faktanya, ini terjadi pada akhir tahun 2024, ketika Sixt, perusahaan perjalanan terbesar di Eropa, mengumumkan rencana untuk membeli 100.000 mobil BYD sekaligus. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, Sixt akan membeli sedikitnya 100.000 kendaraan energi baru dari BYD dalam 6 tahun ke depan, termasuk Yuan Plus terbaru yang saat ini diluncurkan di pasar Eropa.
Kerjasama ini awalnya akan diluncurkan di Eropa dan Amerika Latin, dan kemudian secara bertahap akan berekspansi ke pasar-pasar seperti Timur Tengah, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, kedua perusahaan akan bersama-sama mengembangkan mobil mengemudi otomatis berdasarkan teknologi BED, dan berencana untuk menyebarkan kendaraan ini pada platform perjalanan Sixt. Sixt juga mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah untuk meningkatkan proporsi kendaraan listriknya menjadi 70% hingga 90% pada tahun 2030. Menurut informasi publik, Sixt adalah perusahaan penyewaan mobil dan perjalanan dunia dengan lembaga di lebih dari 100 negara di seluruh dunia untuk mempromosikan layanan penyewaan. Jangkauan jaringannya pun cukup luas, dengan total lebih dari 2.100 gerai bisnis. Sejauh pengetahuan saya, pelanggan Sixt sebagian besar adalah perusahaan, individu, dan pebisnis, dan mereka menyediakan layanan penyewaan kelas atas. Saat ini, Sixt memiliki setidaknya 180.000 kendaraan, yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan menyediakan berbagai pilihan mulai dari mobil kompak, mobil ukuran menengah hingga mobil mewah. Perlu dicatat bahwa sebagai platform perjalanan dan pengiriman sesuai permintaan terbesar di Eropa, Sixt sepenuhnya mampu mempromosikan teknologi mengemudi otomatis kepada pengguna di seluruh dunia. Faktanya, pada awal tahun 2015, Sixt telah memutuskan untuk bertaruh besar pada kendaraan otonom. Saat itu, mereka merekrut sekitar 40 personel, memperkenalkan ilmuwan dari Pusat Teknik Robotika Nasional Amerika Serikat, dan kemudian mengakuisisi perusahaan truk pengemudian otonom. Akan tetapi, segala sesuatunya tidak berjalan mulus. Pada tahun 2018, proyek kendaraan otonom Sixt mengalami kecelakaan yang menggemparkan dunia, insiden fatal pertama di dunia yang melibatkan kendaraan otonom. Insiden ini menyebabkan Sixt jatuh langsung dari puncak industri ke dasar, dan juga memaksa mereka untuk menangguhkan rencana penelitian dan pengembangan kendaraan otonom mereka. Meski begitu, Sixt tidak pernah benar-benar menyerah pada tata letaknya untuk pengemudian otonom. Menurut mereka, atmosfer pasar dan tingkat teknis taksi otonom saat ini benar-benar berbeda dari tahun 2020. Terutama sejak awal tahun ini, baik Waymo, Cruise atau Tesla, mereka telah membuat terobosan besar di bidang mengemudi otonom. Terutama Tesla telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan armada taksi otonomnya sendiri. Bagi Sixt, yang memiliki pasar pemesanan mobil daring yang besar, mereka tentu tidak ingin melewatkan peluang besar dari pasar masa depan ini. Oleh karena itu, dalam tata letak putaran baru, Sixt akhirnya memilih BED sebagai mitra armada mereka. Perlu disebutkan bahwa pada hari BED dan Sixt menandatangani kontrak, Tesla kemudian mengeluarkan pernyataan yang sangat terarah. BED harus mengubah teknisnya sesegera mungkin, jika tidak, mereka akan menghadapi bahaya. Tidak sulit untuk melihat dari kalimat ini, bahwa Tesla jelas merasakan tekanan dan ancaman dari BED. Tidak hanya itu, beberapa media mempertanyakan apakah Sixt khawatir bahwa kenaikan tarif impor Uni Eropa akan menyebabkan peningkatan signifikan dalam biaya pengadaan perusahaan. Anehnya, tanggapan Sixt tidak ragu-ragu dan cukup tegas. Bahkan dengan tarif impor 30%, BED masih merupakan pilihan terbaik. Jadi, benarkah demikian? Menurut penelitian saya, model BED, produsen mobil listrik Cina, dihargai sekitar 197 juta rupiah sebelum tarif impor baru Eropa diterapkan. Tetapi ketika tarif impor baru mulai berlaku, harganya naik menjadi sekitar 378 juta rupiah. Meski begitu, harga BED masih lebih terjangkau daripada Tesla.
Data menunjukkan bahwa harga awal model standar Tesla biasanya di atas 492 juta rupiah, dan perbedaan harga antara keduanya masih terlihat jelas. Melihat kembali beberapa tahun yang lalu, pola pasar kendaraan energi baru dunia dapat diringkas dalam satu kalimat. Hanya ada dua jenis mobil Tesla dan lainnya. Namun kini persaingannya telah menjadi tiga. Tesla, BYD, dan lainnya. Sampai batas tertentu, dengan tingkat teknis yang sebanding, BYD masih memiliki keunggulan harga yang besar dibandingkan Tesla. Yang lebih penting, kebangkitan BYD bukan sekedar perebutan pangsa pasar, tetapi juga sampai batas tertentu mengubah ekologi industri kendaraan energi baru. Perlu dicatat bahwa kerjasama antara BYD dan Sixt sebenarnya mengirimkan sinyal yang jelas kepada negara-negara Eropa. Bahkan dengan tarif impor yang tinggi, konsumen Eropa masih dapat memilih mobil Cina. Menurut statistik dari beberapa media, survei terhadap lebih dari 2.000 konsumen Eropa menunjukkan sikap mereka terhadap mobil Cina menunjukkan perpecahan yang jelas. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 27% orang Eropa mengatakan mereka dapat membayangkan membeli mobil Cina, 33% dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkannya, dan 25% lainnya memiliki sikap yang sangat negatif. Di antara pembeli termuda berusia 18 hingga 24 tahun, penerimaan merek baru dari negara-negara timur jauh, seperti Cina secara signifikan lebih tinggi. 38% responden dalam kelompok usia ini bersedia mempertimbangkan untuk membeli merek Cina. Pada kelompok tertua di atas 55 tahun, proporsi ini turun menjadi 24%. Seperangkat data ini menggambarkan satu poin penting. Potensi pangsa pasar mobil Cina di Eropa masih besar, khususnya di kalangan konsumen muda. Kelompok orang ini lebih mudah menerima teknologi dan merek baru, dan juga lebih sensitif terhadap harga, yang kebetulan menjadi keunggulan utama mobil Cina. Faktanya, pada Oktober 2022, BYD telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan rental mobil Jerman Sixt. Saat itu, kedua pihak sepakat bahwa Sixt akan membeli setidaknya 100.000 kendaraan energi baru dari BYD. Anda tahu, sebagai negara penemu mobil, industri otomotif Jerman selalu berada pada posisi terdepan di dunia. Selama 100 tahun terakhir, Jerman telah dikenal sebagai pusat industri otomotif di Eropa dan dapat disebut sebagai penunjuk arah angin bagi industri otomotif dunia. Sebagai perusahaan penyewaan mobil terbesar di Jerman dan juga terbesar di Eropa, Sixt meninggalkan perusahaan mobil lokal Jerman dan memilih BYD sebagai mitra. Hal ini tidak diragukan lagi mengirimkan sinyal yang kuat. Di era kendaraan energi baru, BYD telah melampaui beberapa perusahaan mobil Jerman di beberapa tingkatan, terutama di bidang energi baru, yang menunjukkan daya saing pasar yang lebih kuat. Yang lebih penting adalah pada bulan Juli 2024, BYD memenangkan pesanan luar negeri besar lainnya. Kali ini, BYD dan Uber, platform perjalanan terbesar di dunia, mengumumkan berita kerjasama besar pada saat yang sama. Uber akan membeli 100.000 mobil BYD sekaligus, untuk memenuhi kebutuhan pengemudi taksi daring di pasar seperti Eropa dan Amerika Selatan. Setelah berita itu diumumkan, hal ini segera memicu diskusi hangat di internet. Banyak netizen yang menyebutkan bahwa sebagai perusahaan Amerika, Uber tidak memilih Tesla untuk pesanan ini, melainkan memilih BYD, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa produk BYD sudah sangat dikenal di seluruh dunia. Dan itu juga berarti bahwa merek mobil Cina secara bertahap telah memantapkan posisinya di pasar internasional. Menurut informasi di situs web resmi Uber, Uber berencana untuk berinvestasi 13,2 triliun rupiah pada tahun 2025
untuk membantu ratusan ribu pengemudi taksi daring beralih ke kendaraan listrik. Tujuan ini jelas tidak dapat dipisahkan dari dukungan perusahaan kendaraan energi baru seperti BYD. Selain itu, Uber juga mengusulkan rencana yang lebih ambisius, mencapai perjalanan tanpa emisi di semua kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa pada tahun 2030. Artinya, di masa depan, merek kendaraan energi baru Tiongkok seperti BYD kemungkinan besar akan terus menjadi mitra utama Uber. Terima kasih telah menonton. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami, pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi.